Kenalin, nama gue Nisa Safitri. Halo, nama gue Ahmad Saleh. Halo, nama gue Evita. Nama gue Muhammad Faisal Azmi. Nama gue Ica. Nama gue Reza. Halo, nama gue Tantri. Halo, nama gue Riko. Halo, nama gue Natalia. Halo, nama gue Khofifah Aziza. Gue adalah salah satu anggota dari tim FOL. Hidup itu pertunjukan. Hidup yaitu berubah. Berharga, karena hidup benar-benar berharga banget. Hidup adalah sebuah permainan. Satu kata yang menurut gue menggambarkan tentang kehidupan adalah kata bebas. Hidup gue itu simpel ya. Jadi gue gak mau dibikin ribet. Hidup itu adalah ya pilihan. Tantangan. Tentang hidup, kata itu adalah pilihan. Hidup itu rintangan. Itu waktu kelas 10 SMK. Jadi ada lomba tentang peringatan Hari Nasional itu. Nah, lombanya tuh lomba nyanyi. Waktu itu tuh gue kayak grogi banget. Terus akhirnya ada anak kelas lain yang nyurahin gue. Terus tiba-tiba temen gue tuh datang dan bilang ke anak-anak yang nyurahin itu, lu jangan cuma bisa nyurahin doang, tampil di sini berani nggak? Terus anak-anak yang nyurahin itu langsung pada diem gitu. Jadi di situ tuh gue kayak ngambil kesimpulan, waktu kita kesusahan pasti selalu ada penolongnya. Waktu diajakin project bareng Visual of Life, gue seneng, bangga, dan antusias banget buat nantiin projectnya jalan. Karena apa yang pengen gue lakuin waktu di kuliah itu akhirnya tercapai juga. Tentang film Tiramisu ibaratnya kayak gue pernah gue rasain, pernah gue jalanin, dan akhirnya tercurahkan dalam sebuah cerita Tiramisu. Ada satu momen dimana gue ngerasa hidup gue tuh berarti banget. Itu dimana ada nama gue di dalam keberhasilan seseorang atau di dalam kesenangan seseorang. Karena gue ngerasa hidup gue berguna. Kalau kadang kalinya pasang surut ya bener-bener susah payah banget nyari uang gitu. Dan ke pengalaman yang paling penting tuh saat orang tua gue tuh bener-bener gak punya uang. Dan disitu gue jadi sangat menghargai uang itu gitu. Dan suka berpikir jadi kayak caranya jadi kayak gini rasanya gak punya uang. Saya menjadi anggota OSIS di SMP. Kenapa? Karena pada saat itu saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana susahnya memimpin suatu organisasi. Bagi hidup gue tuh satu aja nih ya. Kalau gue sih gini. Pengalaman berarti gue tuh gue selalu bisa membuat semua yang kenal gue maupun gak kenal gue tertawa. Jadi gue bisa menghibur semua. Karena tujuan gue emang ya ingin menghibur gitu. Ada. Mungkin di saat gue berusaha keras gitu buat ngelawan diri gue sendiri, yang bisa dibilang gue tuh kayak terlalu nyaman gitu di zona nyaman gue. Yang jelas bersama keluarga, gue bisa senang-senang bareng, makan bareng, quality time bareng keluarga. Bisa kenal banyak karakter manusia yang bikin gue gak kaget lagi buat ngadepinnya. Visual of Life atau FOL bagi gue yaitu sebagai wadah menginspirasi orang lain. Pengalaman-pengalaman yang divisualisasiin di FOL. Visual of Life itu adalah sebuah cerita yang menggambarkan sebuah kehidupan. Visual of Life itu tentang visualisasi tentang kehidupan realita yang real gitu, yang realitas dalam hidup kita. Visual of Life itu adalah menggambarkan tentang kehidupan yang ada di sekitar kita. Bagi gue, FOL itu pemancar liku-liku kehidupan. Rutinitas yang positif, jadi gue memutuskan buat ikut gabung dan kemudian memang diajak juga gitu ke dalam tim FOL ini gitu. Menurut gue sih positif karena isinya itu kita mengambil atau mendeskripsikan sebuah gambaran hidup itu seperti apa.
kesan pertama gue, ya gue berterima kasih banget ya, maksudnya lu udah percaya sama gue gitu, gue diajak project kayak gini kan, short movie gitu kan, bikin film pendek sama kalian semua. Kesan pertama ya senang sih, ya. Gue seneng, bangga, dan antusias banget buat nantiin projectnya jalan, karena apa yang pengen gue lakuin waktu di kuliah itu akhirnya tercapai juga. Buat project-project bareng atau bikin sesuatu yang emang gue pengen buktiin kalau gue itu bisa dan mampu. Kesan pertama waktu diajak jadi bagian dari Vol itu udah pasti seneng sih, karena bakalan jadi bagian dari Vol dan mungkin banyak hal yang bisa dilakuin di Vol ini. Jujur aja gue kaget karena gue nggak bisa apa-apa, tapi tiba-tiba diajak buat gabung ke Vol. Bisa dibilang skill edit gue dan megang kamera gue itu nggak ada apa-apanya, karena gue juga masih belajar, masih banyak yang lebih bagus dalam dunia editing kamera, tapi gue dipilih. Gue juga senang banget bisa diajak gabung ke Vol. Seneng dong, semoga aja gue bisa membantu Vol buat lebih sukses lagi. Awalnya bingung karena belum pernah ikut sama yang namanya komunitas bikin short movie kayak gini gitu. Sebelumnya ya kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi pas dia dapet tawaran diajak buat gabung di tim Vol ini, seneng karena jadi ada kegiatan positif. Terus yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Saat gue pertama gabung itu akhirnya gue tahu pengennya apa, titiknya di mana, dan bakal kelanjutannya apa. Short movie favorit gue itu judulnya Sore Istri dari Masa Depan. Itu yang main Tika Bravani sama Dion Wiyoko. Short movie favorit gue judulnya Hai Masa Lalu by Before You. Jujur aja gue jarang nonton short movie, tapi kalau untuk musikalisasi puisi atau dramatisasi puisi gue sering nonton di YouTube. 5 cm. Film Surat Kecil untuk Tuhan. Pendek yang berjudul Tiramisu. Nah itu menurut gue karena ada guanya gitu. Cuman kalau selebihnya gue kalau dari genre lain gitu gue lebih suka yang drama kayak gini sih. Ya short movie favorit Tiramisu. Oh ya di sini gue berperan jadi Gani. Copy paste kali ya. Aku, gue dan mereka gitu. Jadi di situ menceritakan tentang bagaimana kehidupan kita dan kehidupan mereka yang memang notabene itu sangat jauh berbeda gitu. Bagaimana kita menjalani hidup. Jujur aja gue orangnya jarang banget nonton short movie gitu, tapi kalau ditanya favorit, ada satu short movie judulnya itu Berubah. Gue suka film SKUT dan film Promise. Gue bakal ngelakuin yang terbaik buat Vol supaya Vol bisa dikenal di masyarakat, Vol bisa lebih baik ke depannya, dan Vol bisa sukses di dunia ini. Gue bakal support gitu sebisa gue, semaksimal mungkin gue bakal bantu Vol, dan kalaupun ada ide pasti gue bakal keluarin ide itu gitu. Dan hal yang akan gue lakuin ya gue bakal berusaha buat ngebangun Vol ini sama-sama. Pokoknya gue bakal ikut kemanapun Vol ini pergi gitu. Yang pasti sih yang gue lakuin ini ya membantu sebisa mungkin untuk bikin project yang bisa terus menginspirasi orang banyak. Gue pengen ngelakuin apapun yang gue bisa di dalam Vol, dan gue juga pengen nyaranin ide-ide atau ngasih tau ide-ide gue dan divisualisasiin sama Vol. Gue akan kasih ide-ide gitu, maksudnya kalau lo percaya sama gue ya gue akan ngasih yang terbaik, intinya gitu aja sih. Kalau gue ngelakuin ya nggak setengah-setengah gitu. Kalau lo percaya sama gue ya gue juga ngasih hasilnya juga yang nggak main-main gitu. Berhubung gue suka nyanyi, gue pengen ajak tim Vol buat lagu bareng-bareng. Satu tujuan untuk membangun Vol sama-sama, dan
terus melanjutkan cerita-cerita yang telah kita buat. Jadi cerita tersebut tidak stuck di satu sisi itu aja. Bakal ada cerita selanjutnya. Saksiin ya. Menurut gue jalanin aja kehidupan tapi dengan semangat dan jangan pernah putus asa. Gak apa-apa kok gak selalu bahagia, karena kalau bahagia terus aja juga kita jadi gak punya pengalaman gimana itu sedih, gimana itu kecewa, dan gak ada maknanya gitu kalau hidup kita lurus-lurus aja. Selalu bersyukur dan harus berbuat baik. Kalau lu ngerasa lu sedih dan lu susah, tenang, masih banyak orang yang lebih susah atau lebih sedih dari lu. Intinya apapun kondisinya, lu harus selalu bersyukur dan harus selalu baik. Nanti rasa syukur dan kebaikan lu akan membawa kepada kebahagiaan. Walau bahagia itu gak abadi, tapi setidaknya lu pernah merasakan bahagia di hidup ini walaupun cuma sekali. Menurut gue itu jalanin aja, karena gue punya prinsip bahwa perjalanan hidup kita yang baik maupun yang buruk itu punya ilmu buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi gue tuh percaya banget seseorang yang punya kesulitan hidup yang banyak itu justru beruntung. Karena apa? Dia punya banyak banget ilmu yang buat dia belajar untuk kedepannya bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana menjalani hidup yang lebih baik. Untuk orang yang kurang bahagia atau nggak bahagia, jangan lu diem di satu titik. Lu harus terus berkarya dan terus lu tekadkan apa yang lu pengen dan apa yang telah lu rasain harus dikeluarkan. Karena apa? Di situ titik terang lu, di situ jalan kebahagiaan lu. Kesedihan itu pasti ada, tergantung kita menyikapinya itu seperti apa. Jika kita terlalu berlarut-larut, kesedihan itu gak bakal hilang. Kita harus tetap positif bahwa kedepannya pasti ada kebahagiaan yang menunggu kita. Roda kehidupan itu pasti berputar. Selalu bersyukur atas apa yang telah dikasih Tuhan. Menurut saya itu yang paling penting. Waduh, pesan untuk menjalani hidup yang gak selalu bahagia. Ya intinya, ya lu harus sering-sering bercermin sih kalau dari gue. Maksudnya lu tuh harus bisa tahu sisi lain lu yang gak disukai orang tuh apa. Lu harus merubahnya gitu ya kan. Jangan terus-terusan lu gak berubah gitu dengan sikap lu yang jelek ini, yang dicap orang gitu kan, jadi orang gak suka. Ya lu harus bisa merubahnya sih, ya, entah itu penampilan, cara tutur bicara lu. Hidup itu pasti nggak mungkin lurus, mungkin selalu bahagia gitu. Enak dong kalau misalkan hidup itu harus bahagia terus gitu. Ya semua orang juga pengen bahagia, tapi kalau saat kita lagi nggak bahagia, mungkin kita mengevaluasi kok bisa kita ngalamin ini gitu. Dan kalaupun setelah evaluasi kita bisa melakukan itu dengan maksimal, insya Allah pasti bakal bisa menjalani hidup yang lebih tertata lagi, lebih rapi lagi. Selalu hargain diri lo, karena biasanya kita tuh selalu ngebandingin apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Padahal kita nggak pernah tahu ada orang lain yang kadang ingin ada di posisi kita. Jadi pesan gue sih hargain aja diri lo. Syukuri apapun yang terjadi, karena hidup itu adalah pilihan. Kita berhak memilih apapun yang kita mau. Syukuri apa yang didapat hari ini dan lakukan yang terbaik untuk hari esok. Jangan banyak ngeluh ya, sebab bahagia datang karena seseorang bisa bersyukur. Gue berharap Vol bisa lebih baik dari ini, bisa lebih sukses dari ini, bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menginspirasi masyarakat dengan adanya Vol. Jadi wadah yang besar dan gak cuma sekedar di kampus atau apa, tapi benar-benar dikenal oleh masyarakat. Gue berharap juga Vol bikin konten-konten yang lebih bagus tapi juga mempunyai makna.
Semoga proyek-proyek yang dihasilkan bisa terus bermanfaat, bisa terus menginspirasi orang banyak. Ya, Vol ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan walaupun nanti seandainya kita ingin dari tim Vol bakalan lulus itu dari kampus, kita juga tetap bakal silaturahmi harus, dan tetap harus ada proyek-proyek selanjutnya yang lebih baik lagi, dan pokoknya Vol tetap solid, tetap kompak, dan bisa diajak kerja sama, dan tetap bisa rasain senang susah sama-sama sama tim Vol. Semoga semakin kompak gitu kan, semakin sukses untuk membuat short movie atau tentang realita dalam kehidupan gitu kan, membuat suatu video gitu. Semoga semakin jaya. Semoga Vol kompak terus. Pokoknya sukses deh buat Vol. Sama-sama dengan satu tekad, satu tujuan. Apa yang kita telah laluin harus kita teruskan. Jadi jangan cukup sampai di sini, dan terus berkarya dan semangat untuk tim Vol. Oke?